Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Maafkan kalau suara saya agak bindeng ya. 2 hari ini tepar. Hakim-Hakim pasal 6. Kita fokus ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah semuanya? Kita baca bersama-sama ya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama. Saya coba ambil judul tentang pahlawan yang gagah berani. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, kita tahu ceritanya kenapa Gideon mendapatkan anugerah dipakai Tuhan. Situ kita mendapatkan fakta bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan mereka ada di dalam jajahan orang-orang Midian. Selama firman Tuhan katakan selama 7 tahun lamanya. Jadi setiap hal di dalam kehidupan kita ternyata akan ada selalu namanya sebab dan akibat. Ada dampak. Sehingga mari kita belajar mengambil setiap keputusan itu berdasarkan pergumulan kita dengan Tuhan. Bukan emosi kita yang main. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang Israel hidup dan takluk terhadap orang-orang Midian karena dosa-dosa mereka. Tapi di balik setiap situasi itu, kalau kita baca di ayat sebelumnya itu, bahwa saat orang Israel mulai terjepit, mereka berseru kepada Tuhan. Dan kita mendapatkan lagi fakta bahwa Tuhan mendengar seruan mereka. Jadi Allah kita tidak pernah diam. Amin. Dengan setiap situasi Allah kita tidak pernah diam. Dia selalu mendengar erangan, seruan hati kita. Jadi jangan pernah berkata kenapa doaku tidak dijawab, kenapa doaku tidak didengar. Tuhan dengar.
Nah, malam hari ini kita akan belajar dari pribadi Gideon, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sama-sama belajar. Kenapa? Karena kita selama masih hidup di dalam dunia, berarti kita sama seperti orang bersekolah. Kapan kita tamatnya? Setelah Tuhan panggil kita. Jadi malam ini kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Kalau kita lihat dari arti nama Gideon, Gideon itu punya arti nama sebagai penebang, pemotong, penghancur, atau sebagai pahlawan yang perkasa. Dan bagaimana pahlawan yang perkasa ini menanggapi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Mari coba kita lihat di ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dikatakan di situ, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Kita lompat di ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kalau kita lihat di ayat 12 Bapak Ibu Saudara, di situ ada tulisan malaikat Tuhan. Kalau kita coba lihat tafsirannya, itu adalah Allah sendiri yang berteofani, mengambil gambaran anak manusia yang menampakkan diri dalam wujud manusia kepada Gideon. Hal yang pertama yang dapat kita lihat dari ayat 12 dan 14, bahwa yang menjadikan setiap kita itu menjadi pahlawan-pahlawan adalah Tuhan. Jadi saat Tuhan berkata engkau adalah pahlawan, engkau adalah juara, engkau adalah pemenang, karena firman Tuhan yang mengatakan itu bagi setiap kita. Jadi bukan apa kata kita tentang diri kita. Di garis bawah itu, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan apa kata kita tentang diri kita, tapi apa kata Tuhan tentang kita. Karena kalau kita berbicara hanya tentang diri kita, maka kita akan selalu melihat kelemahan, ketidakmampuan, ketidakbisaan kita. Tapi saat kita melihat bagaimana Tuhan yang memanggil kita, itu seharusnya membuat hal yang berbeda di dalam hidup setiap kita. Jadi bukan lagi apa kata kita tentang diri kita, tapi apa kata Tuhan tentang kita. Saat Dia angkat kita dari lumpur dosa, saat Dia bawa kita dari kegelapan kepada terangnya, saat Dia menjadikan kita biji matanya yang begitu mulia, itulah kita di pandangan Tuhan. Jadi jangan ada di dalam hati kita bahwa kita lagi orang yang tidak berguna, yang tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan menjadikan kita orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan yang menjadikan kita pahlawan-pahlawan yang gagah berani.
Karena di dalam diri setiap kita ada potensi, ada karunia Tuhan. Yang seharusnya itu muncul di dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Jadi mulai malam hari mari kita belajar memperkatakan hal yang luar biasa kepada diri kita. Karena Tuhan yang memanggil kita menjadi pahlawan-pahlawan. Di dalam setiap situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi malam ini kita belajar. Jangan melihat diri kita dengan kacamata kita sendiri, amin. Tapi mari melihat diri kita dengan kacamatanya Tuhan. Yang membuat kita begitu luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 15 kita lompat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saat Tuhan sudah memanggil Gideon, ini jawaban Gideon. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Kalau kita melihat ayat ini, Gideon begitu merendah di hadapan Tuhan. Ya, melihatnya bukan apa-apa. Dikatakan aku yang paling kecil. Aku yang paling muda. Ketahuilah teman-teman bahwa di akhir zaman Tuhan akan pakai anak-anak muda. Jadi jangan ada kata bahwa kita yang paling kecil, kita yang paling muda. Karena di akhir zaman anak-anak muda lah yang akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tuhan panggil kita bukan karena kita yang paling kuat, bukan karena kita yang paling hebat. Tapi Tuhan memanggil kita karena Dia yang akan memperlengkapi setiap kita. Gideon berkata kepada Tuhan, "Kaumku yang paling kecil Tuhan dari suku Manase. Dan aku yang paling muda dari kaum keluargaku. Tapi saat Tuhan sudah memanggil kita, percayalah bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu kok kita ini siapa. Kita ini dari debu dan tanah, firman Tuhan katakan. Tidak ada hal yang begitu luar biasa. Dan dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu semua sesuatunya tentang hidup kita, tentang diri kita. Dia tahu. Karena Dia tahu makanya Dia memanggil saudara dan saya. Amin. Untuk dilengkapi oleh Tuhan. Untuk menanggapi setiap panggilannya. Jadi mari malam hari kita bersama-sama. Kita bukan apa-apa.
Tapi di tangan Tuhan, Tuhan jadikan kita pribadi yang luar biasa di hadapannya. Karena Dia yang memperlengkapi setiap kita. Jadi saat Tuhan yang mengerjakan itu bagi saudara dan saya. Mari kita melihat tangannya yang ajaib itu sedang membuat kita begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kalau kita hanya melihat diri kita begitu kecil, maka kita tidak akan melihat pribadi yang besar yang di depan kita. Karena kita hanya melihat kita, padahal adalah pribadinya yang begitu besar di depan kita. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 14 dan 16 firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari. Saat Tuhan jadikan kita pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ayat 14 dikatakan situ, pergilah. Bukankah aku mengutus engkau? Bapak Ibu Saudaraku, saat di dalam kita berbicara tentang kerajaan, seorang utusan itu pasti dia diperlengkapi sesuatu oleh rajanya. Karena dia membawa mandat. Karena saat seseorang membawa mandat berarti dia harus membawa nih. Apa yang menjadi mandat kerajaannya, apa yang menjadi mandat rajanya. Bisa menunjukkan dengan tongkat. Ataupun materai kerajaan. Jadi diutus bukan hanya sekedar diutus, tapi ada kuasa yang menyertai dia saat dia diutus. Begitulah Tuhan mengerjakannya di dalam kehidupan setiap kita. Karena akan ada penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Itu yang menjadi janji Allah. Jadi kemanapun Tuhan membawa setiap kita melangkah, kita itu adalah utusan-utusan Tuhan. Amin. Di mana Tuhan menyertai kita di setiap langkah kita. Firman Tuhan katakan, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan. Setiap situasi pasti akan Tuhan bawa untuk kita dapat melihat bagaimana tangan Tuhan itu tetap menyertai kita.
Di dalam setiap situasi saya percaya Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Kita coba lakukan yang terbaik. Tapi Tuhan selalu punya yang terbaik untuk kita. Apakah Tuhan tidak menyertai? Oh, Tuhan sertai kok. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik di mata Tuhan. Makanya dimanapun Tuhan membawa kita melangkah, percayalah Tuhan berikan yang terbaik. Di balik setiap situasi yang kita alami, percayalah Tuhan sedang memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Kan kita tahu Dia ada selalu bersama-sama menyertai setiap langkah kita. Amin. Itu janji Tuhan. Mari kita datang bersama-sama.